Huwal habibul ladzi turja syafatuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtahimi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan menganugerahkan rahmat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rahmat dan salam dicurahkan kepada sahabat-sahabatnya Nabi seluruh, juga kepada tabi'innya, juga kepada kaum muslimin muslimat bil masyariq wal magharib, min yaminya ila simaliha, wa min qafin ila qafin, min laduna adam ila yaumil qiyamah. Terkhusus teristimewa kepada seluruh ikhwan akhwat, saudara-saudari al-fakir, jemaah ar-ribat man wal hikmah dimanapun berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa tercapai hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang berkah dan memberikan rezeki milik harta ilmu yang benar-benar banyak, melimpah, tabahur, dan menjadi wasilah lebih dekat, bisa mendekat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang al-fakir hormati, yang al-fakir muliakan, kepada para guru-guru al-fakir dimanapun berada, di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia. Yang al-fakir benar-benar sangat menghormati dan memuliakan dan membanggakan kepada semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi namillah. Ikhwan akhwat al-fakir semuanya, kita masih selalu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengikuti acara-acara tausiah keagamaan yang mana ini adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Sering al-fakir katakan, seandainya kita mati-matian, seandainya kita benar-benar kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki, demi untuk tercapainya tujuan apa yang kita tuju tentang hal keduniaan. Bagus. Tapi jangan sampai terlupakan, dilupakan, disepelekan tentang kehidupan di akhirat nanti. Kenapa? Karena kehidupan di alam dunia ini hanya sebentar. Hanya lewat saja. Dan nikmatnya, senangnya di dunia tidak seberapa kalau dibandingkan dengan akhirat. Di sini
Semoga dengan adanya channel-channel yang mengadakan tausiah-tausiah keagamaan, umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu, bisa menyatu, bisa saling membantu, dan benar-benar bisa saling menghormati, menghargai, memuliakan. Jangan sampai ada lagi perpecahan, saling jelek menjelekkan, saling serang menyerang. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Islam tidak mendidik atau tidak memberi ajaran kita untuk seperti itu. Islam adalah bersatu. Islam adalah saling membantu. Islam adalah saling pengertian. Islam adalah saling kasih mengasihi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu sering Al-Fakir katakan, umat manusia membutuhkan pemimpin, membutuhkan komando, membutuhkan petunjuk, komando, pemimpin, petunjuk adalah para ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz. Oleh karena itu, Al-Fakir sangat bangga. Subhanallah, Indonesia penuh dengan alim-alim, al-alama, al-fahim, al-fuhamah. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita berjalan bersama-sama. Tujuan pun kita sama. Tapi cara boleh kita berbeda. Oleh karena itu, yang memang punya keahlian di dalam syariat, silahkan. Ajak umat manusia dengan cara syariat. Kalau kita ahli atau sudah kita di area thariqah, ajak rangkul masyarakat umat manusia dengan cara-cara thariqah. Atau kalau kita diberikan oleh Allah ilmu-ilmu hikmah, ajak, arahkan, rangkul umat manusia dengan cara al-hikmah. Intinya, artinya, tidak ada kita perbedaan, tidak ada kita perpecahan, tidak ada. Karena syariat, thariqat, al-hikmat, itu adalah tetap satu. Jadi, tetap satu. Hadisnya itu, ayat Al-Qur'annya itu, ulamanya pun sama. Itu. Semua pengarang-pengarang, penyusun-penyusun kitab tauhid, penyusun-penyusun kitab fikih, penyusun-penyusun kitab tasawuf, penyusun juga di dalam ilmu al-hikmah. Oleh karena itu Al-Fakir sering katakan, janganlah kita saling menyalahkan. Saling menyalahkan seperti apa ya? Ya kita mumpuni, udah tabahur di dalam ilmu syariat, ya kita menjelekan atau menyerang thariqah, berbagai macam. Nah, di area thariqah itu memang sudah melangkah. Jadi mungkin kalau dicocokkan dengan ilmu fikih, ya mungkin banyak yang tidak pas. Karena itu sudah lain lagi kelasnya, gitu kan, seperti kita sekolah saja. Masa SD sama dengan SMP? Tidak sama. Masa TK sama dengan SD? Enggak. Jadi ada kelas masing-masing. Oleh karena itu, ayo kita berjalan sama-sama, tujuan sama-sama, tapi cara menurut kemampuan kita masing-masing. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya, artinya, jangan ada lagi lah yang menyebutkan kalau orang menyebarkan, mengajak, menyuruh, wirid ini sekian, puasa sekian, jangan lagi ada kata-kata itu dukun, jangan. Jangan, karena kita suudzon jadi maksud.
Maksud sudah dia masuknya. Kenapa? Karena di dalam kitab ya seperti kitab Khazinatul Asrar, kitab Al-Azkar, kitab Jawahirul Lama, kitab Syumsul Anwar, kitab Manba'usul Hikmah, kitab Syamsul Ma'arif Kubro, dan berbagai macam lagi kitab menerangkan hal itu. Jadi para ulama, para guru-guru kita yang mulia mengajak, menyuruh, memberi aurad untuk diamalkan itu benar-benar ada referensi yang kuat sama-sama. Jadi ayo kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling hormat menghormati. Untuk apa? Tetap udah Al-Fakir katakan, tujuannya adalah kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keampuhan, keagungan, keistimewaan, kedahsyatan orang yang benar-benar rutin mengerjakan sholat tahajud. Luar biasa. Al-Fakir tidak menyebutkan hadis-hadisnya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, tidak. Karena apa? Karena Al-Fakir poinnya adalah memberikan berbagi tentang cara mengerjakan sholat tahajud. Dan khosiatnya, keagungannya ya, kita punya dosa banyak, punya kesalahan banyak, punya keinginan cita-cita banyak. Dosa kita ingin terhapus, keinginan kita ingin terwujud, doa kita ingin mustajabah. Laksanakanlah sholat tahajud. Jadi makanya ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kita ingin istimewa kehidupan, kalau kita ingin tinggi istimewa atas kedudukan kita, terhormat, dihormati, mulia, dimuliakan, maka bersolat tahajudlah. Jadi di dalam Al-Quran ya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Jadi orang yang selalu rutin mengerjakan sholat tahajud maka ditempatkan, didudukan oleh Allah di kedudukan yang sangat mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan apapun tujuan kita, insya Allah diwujudkan, doa kita mustajabah dan dosa kita pun terhapus, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, kita ngaji sebentar, karena ngaji tidak boleh kita tinggalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul iman an ta'lama anna Allah maka haitsu kunta. Jadi utamanya iman itu adalah an ta'lama, kita mengetahui atau meyakinkan dan punya itikad, keyakinan annallaha maka haitsu kunta, bahwa Allah beserta kita kemanapun, dimanapun kita berada. Ini Al-Fakir tidak akan bahas terlalu banyak, ini waktunya. Yang jelas kita harus selalu merasa Allah itu beserta kita. Ya, minimalnya Allah melihat kita. Ya kan ada Islam, ada iman, ada ihsan ya. Jadi kalau dibahas itu terlalu panjang. Jadi yang jelas kita harus punya keyakinan, harus mengetahui bahwa Allah beserta kita dimanapun kita berada. Minimalnya kita harus merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak merasa melihat, ya minimal kita merasa dilihatkan. Harus merasa kita dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ke acara inti, yaitu adalah tata cara sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat tengah malam. Di orang tidur, kita bangun kita. Itu adalah surga balasannya.
Hanya orang yang selalu mengucapkan salam, orang selalu berbagi makanan, dan orang yang selalu bangun di tengah malam sedangkan orang lain lagi pada tidur, maka itu adalah tadkhulul jannah, surga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun tujuan kita, keinginan kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kita pun akan diberi kedudukan yang terhormat dan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya ya pertama kita harus tidur dulu lah, harus tidur. Bagaimana kalau misalkan tidak bisa tidur semalaman, sangga sholat tahajud? Ya kalau kita memang nggak bisa tidur ya sholat ya sah saja gitu. Cuman utamanya sebaiknya kita udah tidur dulu. Jadi usollinya, usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini kita sedikitnya 2 rakaat, jangan sampai tidak. Makanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa ya, dari situ ke Sayyidina Ali Karamallahu bersabda, Sayyidina Ali Karamallahu wajah bersabda. Jadi pasolli billahi, salatlah di waktu malam itu. Walau bihal bisyatin, walaupun hanya sebentar, maksudnya hanya sebentar teh, ya walaupun hanya 2 rakaat jangan sampai dilewatkan salat tahajud. Kalau kita memang punya keinginan, punya cita-cita, salat tahajud. Kalau misalkan ada keterangan di dalam kitab Tanbihul Mughtarin ya, kalau kita punya keinginan, punya kesemangatan, punya cita-cita, tapi itu semalaman kita tidur melulu, tidak bangun-bangun, itu bohong, itu cuman ngomong aja. Jadi orang yang benar-benar punya keinginan, punya cita-cita, ya tentu di malam pasti sahar bangun gitu ya. Di waktu malam pasti sahar bangun. Pertama usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Biasa seperti sholat 5 waktu halnya gitu, tidak beda. Cuma di sini ada sedikit-sedikit saja lah. Jadi dianjurkan baca surat ya, macam-macam ayat maksudnya. Sesudah surat Al-Fatihah itu di rakaat awal. Setelah surat Al-Fatihah, ya kita membaca kulhu al-ikhlas ya, misalkan al-kafirun ya, kuliah, itu juga sah. Tapi alangkah baiknya ba'dul masyayikh mengarahkan kita, menganjurkan kita membaca ayat ini setelah surat Fatihah ya, di rakaat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ar. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fizzujajah. Aj-jujajatu ka'annaha kaukabung durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharabiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamshashhu nar. Nurun ala nurin yahdillahu linurhi mayyasha wa yadribullahu al-amthalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu di rakaat awal. Terus di rakaat kedua ba'da suratul Fatihah baca ayatnya yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asol. Itu rakaat keduanya. Jadi dianjurkan ayatnya itu. Terus ba'da salam, setelah kita beres salam, ya dianjurkan kita membaca doa yang kayak begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu
anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'nukal haqqu walikal haqqu wa qaulukal haqqu wal jannatu haqqu wa naru haqqu wa nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasomtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini doanya. Jadi ini sholat tahajud adalah suatu sholat yang sangat istimewa. Beda dengan emang ibadah itu banyak. Misalkan sedekah lah, terus ya berbagai macam, atau misalkan berbagai macam lah. Misalkan sholat-sholat yang lain yang dikerjakan di waktu siang. Kalau masalah misalkan kita berinfak, kalau misalkan kita menyantuni ya orang kafir juga banyak itu. Orang kafir ya berbagi banyak itu. Kalau hal tentang ibadah yang lain. Tapi kalau ini masalah sholat tahajud, jarang yang mampu mengerjakan. Oleh karena itu pahalanya, faidahnya, keagungannya luar biasa. Jadi insya Allah orang yang dawam, yang rutin terhadap sholat tahajud, insya Allah hidupnya mulia. Dunia mulia. Akhirat mulia. Bahkan nanti di akhirat muka itu bercahaya berseri-seri. Itulah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga kita bisa melaksanakan. Dan semoga kita mendapat taufik dan hidayah, bisa merutinkan sholat ini yang sangat luar biasa. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.